Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba ngasih penjelasan tentang contohnya ya. Jadi di sini kan dua titik A min 1,2 dan B-nya 5,6. Pada bidang kartesius membentuk sebuah vektor AB. Tentukanlah vektor tersebut dalam bentuk komponen. Berarti vektor AB ini ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk komponen itu kan gini, X2 min X1, Y2 min Y1. Yang A-nya itu kan berarti X1, Y1, B-nya itu X2, Y2. Ya udah tinggal disubstitusikan aja X2-nya 5, X1-nya dikurang, X1-nya min 1, min 1. Terus Y2-nya itu min 6, min 6 dikurang 2, jadi min 6 min 2. Dapatlah hasilnya 6 sama min 8. Nah, yang baru nih sekarang, besar atau panjang vektor tersebut. Nah, cara kita mencari besar atau panjang vektor itu begini caranya ya. Akar dalam kurung X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. X2-nya berapa tadi? Saya tulis di sini deh. X1 Y1. X1 Y1-nya min 1,2. X2-nya ini ya, 5, Y2-nya min 6. Terus X2 min X1 berarti kan 5 min 1. Ini saya jabarin di sini, berarti akar 5 min 1 pangkat 2. Oh, salah, saya salah. Kurungnya harusnya bukan di sini. 5 min 1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 min 6 min 2 pangkat 2. Berarti sama dengan di sini dapatlah 5 min sama min jadi plus kan? Berarti 5 tambah 1 6. Ini 6 pangkat 2 min 6 min 2 min 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Akar 36 ditambah min 8 pangkat 2, 64. Ingat kalau misalnya min, ini kan pangkatnya genap. Berarti nanti hasilnya jadi positif. Makanya di sini nggak ada minnya lagi. Berarti jadinya akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Gitu ya. Nah, sekarang ini biasanya keluar di ujian. Jadi harus paham lah kalau bisa, jangan kayak ulangan kemarin. Misalnya diketahui vektor U-nya 4, 2, V-nya 0 sama min 1, dan W-nya min 2 sama 5. Hitunglah. Berarti kalau yang ditanyain bentuknya seperti ini notasinya ya. Nih, misalnya kayak gini. Berarti itu yang ditanyain itu panjang vektornya. Caranya gimana? Yaudah berarti akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Itu. Akar panjang vektor U-nya berarti akar 4 pangkat 2 dari sini ditambah 2 pangkat 2. Berarti kan akar 20. Akar 20 itu kan dari sini. 4 kali 5. Akar 4 berapa? 2. Jadi 2 akar 5. Nih, kesini dia. Terus, panjang vektor V. 0 min 1. Ya, 0 min 1. Kan dijumlah dia. Berarti kan 0 kuadrat ditambah min 1 pangkat 2. Sama dengan akar 1. Akar 1 itu kan sama dengan 1. Ya. Terus, mana di sini ada nggak rumusnya? Nih, ini rumusnya ada nih. Dengan besar panjang U-nya itu begini. Mau U, mau V, pokoknya panjang vektor itu begini ya. X1. Nah, sekarang kalau misalnya ada dua, kayak yang AB ini, ya berarti X2 dikurang X1 dulu buat nyari X-nya. Terus Y2 dikurang Y1 buat nyari Y-nya. Nanti tinggal ditambah. Dikuadratkan terus ditambah. Sama aja. Yang C, sama ya. Kayak yang tadi, akar 29. Kalau misalnya nggak bisa, ini kan akar 29 ini kan nggak ada lagi ya. Akarnya nggak ada. Ya udah, tetap akar 29 aja. Nah, sekarang yang D. Yang D itu yang ditanyakan panjang vektor ini, tapi dikurang sama dijumlah dulu. Berarti pertama, kita operasikan dulu nih vektornya. Vektor U-nya kan tadi 42, vektor W-nya min 25, vektor V-nya 0 sama min 1. Berarti dioperasikan kayak biasa. Ini juga ada kemarin di ulangan, tapi kok pada nggak bisa. 4 min 2 berapa? 4 tambah 2, 6 kan? 6 tambah 0, 6. Terus 2 min 5, min 3. Min 3 ditambah min 1, min 4. Jadi 6 sama min 4. Nanti hasilnya berarti ini yang X-nya, ini yang Y-nya.
tinggal akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti dapat 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama ya, berarti 36 tambah 13, tambah 16, sama dengan akar 52. Jadi panjang vektor U min W tambah V adalah akar 52. Yang ini, kalau ini dalam bentuk koordinat kutub. Nah, kalau yang ini itu kan dia akar 3-nya, ini X, Y-nya juga, akar dari X besar panjang vektornya dulu. Ini kan ini X, ini Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat, akar, koma, A tan, sudutnya berapa? Min 1/3, Y per X. Aktan itu tuh bisa dihitung pakai kalkulator. Ya, min 1/3 itu berapa? Nanti dapat sudutnya 330. Koordinat kutub ini kita pernah belajar juga di trigonometri kelas 10. Ya. Nah, ini aktivitas kelasnya. Sekarang perkalian skalar 2 vektor. Dot A dot B ya dibacanya. Perkalian skalar dari 2 vektor. Hasil kali skalar dari 2 vektor tidak 0. Vektor A dan vektor B dinyatakan oleh A dot B. Dibacanya vektor A dot vektor B. Misalnya gini. Jadi bukan X1 kali ya X1 kali X2, terus habis itu nanti hasilnya di sini X3 misalnya, bukan gitu. Ya, tapi X1 dikali X2 terus ditambah Y1 kali Y2. Lagi. Nah, ini untuk kalau misalnya ada sudutnya nanti. Kalau ada sudutnya pakai yang ini. Kita langsung ke contoh aja. Diketahui panjang vektor A 5, panjang vektor B 4, dan vektor A dengan B membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah perkalian skalar A dot B dan B dot A. Tadi gimana kalau ada sudutnya gini kan? Ya udah tinggal disubstitusikan aja. Panjang A-nya 5, panjang B-nya 4, cos theta. Cos 60 itu setengah. 5 kali 4, 20. 20 kali setengah, 10. Udah selesai. B dot A, ya dibalik aja. B-nya 4, A-nya 5, cos 60. Berarti 20 kali setengah, 10. Sin cos tan sudut istimewa itu harusnya sudah di luar kepala ya. Nanti kapan-kapan saya tes deh kalian, apalagi kalau tatap muka. Ya, sudut istimewa itu kan ada 0, 30, 45, 60, 90. Sin cos tannya aja, itu harus sudah di luar kepala itu. Ya. Terus yang B-nya. Yang B-nya ini nomor 2. Jika vektor A-nya 3, 4 dan vektor B-nya 6 sama 2. Tentukanlah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Yang ditanyakan itu sudutnya. Ya. Tadi kan kita tahu kalau misalnya mau nyari A dot B, ada sudutnya kan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Sekarang tetanya ini yang mau kita cari gitu loh. Berarti pertama kita cari dulu misalnya panjangnya. Panjang untuk nyari A kali B itu kan harus tahu panjangnya kan? Berarti nanti di sini ini kan vektor A. Vektor A itu kan 3 sama 4. Nah, panjang vektor A kan berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ingat tadi kan? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dapatlah 25. Akar 25 itu 5. Terus vektor B itu 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti ini kan 36 ditambah 4 dapat akar 40. Sekarang ini tuh A dot B. Ingat nggak tadi cara yang A dot B itu sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Ya, berarti X1-nya 3, X2-nya 6. Itu nih di sini 3 kali 6. Y1-nya 4, Y2-nya 2. Nah, dijumlahkan hasilnya 26. Jadi, kan kenapa bisa tiba-tiba kucuk-kucuk begini? Kan awalnya begini nih, kita tahu rumusnya. Ini kan untuk nyari A dot B. Berarti kalau untuk nyari cos theta, ya, cos theta ini dipindahin ke sini. Otomatis A dot B-nya pindah ke sini dong. Kayak pecahan aja gitu loh. Misalnya
8 itu sama dengan 2 kali 4. Ya, 8 itu 2 kali 4. Berarti 4 itu sama dengan 8 dibagi 2. Itu contohnya. Kenapa ini bisa kucuk-kucuk? Jadi cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Tadi kita udah dapat A dot B-nya. A dot B-nya itu 26. Nih, A dot B. Terus panjang A dikali panjang B. Panjang A-nya 5, panjang B-nya akar 40. Akar 40-nya didesimalkan jadi 6,32. Udah, ini bisa kita hitung sendiri, dapatlah 0,8023. Tetanya, cos theta, ini kan baru dapat cos theta. Sudutnya, tetanya berarti yang kita cari. Tetanya itu sama dengan cos inverse dari 0,823. Ini pakai kalkulator lagi. Dapatlah tetanya itu 34,61. Itu. Terus selanjutnya ortogonalitas merupakan hal yang penting pada perkalian skala 2 vektor. Jika hasil perkalian skala 2 vektor yang bukan vektor 0 sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Contohnya, gini. Ini kan vektor A bukan vektor 0 kan? Nggak ada 0 di sini kan? Vektor B juga nggak ada 0. Tapi A dot B itu 4 kali 3 12. 6 kali min 2, min 12. Dijumlahin hasilnya 0. Nah, ini terbukti dia ortogonal namanya. Jadi, kedua vektor tersebut, vektornya A-nya itu bukan 0, B-nya bukan 0, tetapi ketika A dot B itu sama dengan 0, maka vektor tersebut tegak lurus atau ortogonal. Ya, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Coba sekarang saya minta kalian kerjakan yang aktivitas kelas 1 A, B, C, D, E. Sampai E aja. Kerjakan masing-masing ya. Nanti kalau misalnya saya tanya ujiannya nggak bisa, itu saya coret semua berarti tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.